Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Kalau kita evaluasi cara ibadah kita selama 11 bulan ini, sebetulnya masih jauh dari yang seharusnya. Mulai dari ibadah yang bersifat mahdoh, ibadah murni kita, salat-salat kita, sedekah-sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita, sebetulnya terlalu jauh dari kepatutan yang seharusnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sifat mentauhidkan Allah di dalam hati, untuk takut kepadanya, untuk hanya menggantungkan harapan kepadanya, untuk hanya berpasrah kepadanya dan memusatkan cintanya kepadanya. Ditinjau dari sisi ini, ibadah kita juga masih terlalu jauh rasanya. Begitu pula ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Fikir-fikir kalau muhasabah diri, antara waktu yang tersedia, kesempatan yang terbentang, dengan ketaatan yang kita lakukan, sungguh mungkin terlalu jauh. Atau boleh jadi maksiat kita jauh lebih banyak daripada ketaatan-ketaatan itu. Begitu juga dalam memanfaatkan semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mulai daripada nikmat sehat, nikmat kehidupan, nikmat waktu dan kesempatan, ditambah lagi nikmat iman dan nikmat Islam yang sudah Allah berikan kepada kita. Dipikir-pikir juga terlalu jauh dari kepatutan untuk disyukuri, untuk diamalkan, bersyukur dalam bentuk pengorbanan untuk Allah semata-mata, juga rasanya masih terlalu jauh. Ya Rabb, dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Bagi jiwa-jiwa yang merasa dirinya kotor, bagi jiwa-jiwa yang merasa dirinya hina, sungguh momentum Ramadan menjadi momentum yang sangat-sangat istimewa bagi diri mereka yang merasa dirinya hina dan kotor itu, untuk memperbaiki ibadahnya, untuk meningkatkan ketaatannya, untuk pandai-pandai lagi mensyukuri berbagai nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan yang paling hebat tentunya adalah bertaubat. Bertaubat atas semua kesalahan, atas semua dosa-dosa yang dilakukannya. Sungguh remuk rasanya jiwa ini kalau berpikir selama 11 bulan tentang apa yang kita lakukan. Tetapi kemudian kembali bergairah dan bersemangat. Moga-moga Allah berikan panjang usia, sekali lagi bisa menikmati bulan suci Ramadan. Dari sana kita akan bisa memperbaiki diri, memohon ampun atas dosa-dosa, memperbaiki hati, mensucikan jiwa, untuk kemudian lebih bersyukur lagi terhadap nikmat-nikmat yang diberikannya. Karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, malam ini menjadi tepat rasanya kalau kita bermuhasabah diri, mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang paling penting untuk kita siapkan mulai dari kemarin-kemarin sampai sekarang, dan bagi yang hari ini juga mungkin masih lalai kolbunya, masih lalai pikirannya, bahkan lalai pula agenda-agendanya dalam menghadapi Ramadan, saya ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mengajak kalian semua untuk sama-sama mengevaluasi diri atas semua dosa-dosa, atas semua kesalahan-kesalahan, seraya membuat agenda-agenda agar optimalisasi ibadah dan ketaatan serta kesyukuran di bulan Ramadan menjadi meningkat. Muhasabah Ramadhaniyah yang saya maksud adalah pertama, mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan sebetulnya dua dimensi kemanusiaan kita betul-betul diselaraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua dimensi itu? Jasad dan ruh. Di situ kita sedang diseimbangkan kembali. Di situ kita sedang distabilkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dengan semua sistem ilahiyah yang diberkahinya, yang diberikan kepada kita. Nah, untuk itu kita juga perlu persiapan agar kedua dimensi kemanusiaan kita itu memasuki bulan suci Ramadan sudah on the road. Jangan sampai masih off the road. Bulan Ramadan masih belum siap. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa yang kita persiapkan memasuki bulan suci Ramadan dari sisi ruhiyah terutama, ini yang paling penting, adalah berbahagianya qalbu kita, berbahagianya hati kita, merasakan nikmatnya, manisnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dipenuhi dari sekarang. Menikmati dan memenuhi jiwa kita, menikmati indahnya hidup bersama iman, menikmati indahnya hidup bersama takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang paling cepat bagi yang ingin sukses bulan Ramadannya pada malam hari ini agar jiwanya siap, maksud saya ruhiyahnya siap, beristighfarlah. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah. Banyak sekali kotoran jiwaku. Banyak sekali kehinaan di dalam kalbuku. Ya Allah, betapa rendahnya ruhku. Betapa kotornya ruhku ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Keyakinanku seringkali goyah karena kurang tawakal kepadamu ya Allah. Harapanku kepadamu juga seringkali goyah sehingga beralih mengharap kepada makhluk dan materi. Rasa cintaku juga ya Allah seringkali terkaburkan oleh syahwat. Rasa takutku kepadamu ya Allah juga kadang menipis, padahal ancamanmu berlaku setiap saat kepada kami. Astaghfirullah. 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 Lidah ini juga kadang malas berzikir. Mata ini lebih sering menatap yang kau haramkan ketimbang menatap kitab sucimu yang mensucikan. Telinga ini juga banyak mendengarkan yang sia-sia ketimbang mendengarkan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Lisan ini juga ya Allah menjadi penentu kotornya jiwaku. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Persiapan pertama yang harus kita siapkan memasuki bulan suci Ramadan adalah
bebasnya jiwa kita, ruh kita dari berbagai macam bentuk penyakit jiwa, penyakit-penyakit kalbu. Apa itu? Syirik, nifaq, kemunafikan, ria, suka pamer, ujub, bangga diri, sombong, merasa lebih dari orang lain, dan berbagai macam penyakit-penyakit berbahaya di dalam jiwa. Bagi yang ingin ringan beribadah di bulan suci Ramadan, persiapan terpenting adalah bersihkan, sucikan jiwamu, tazkiyatun nufus. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih. Lalu sering-sering berzikir dengan menyebut nama Tuhanmu. Fasalla. Memperbaiki salatnya, lalu kemudian menegakkan salat. Salat saat salatnya, juga salat di luar salatnya. Begitulah proses menuju kesucian jiwa itu. Ini yang harus kita persiapkan supaya kita sukses nanti di bulan suci Ramadan. Selanjutnya yang juga sangat dibutuhkan oleh jiwamu dan jiwa kita semua agar kita sukses nanti memasuki bulan Ramadan adalah ilmu. Ilmu tentang Ramadan itu sendiri. Ilmu yang saya maksud bukan sekedar fikihnya. Bukan ilmu fikihnya semata-mata walaupun itu sangat penting. Aturan-aturan itu. Tapi lebih dari itu. Ilmu tentang momen-momen khusus yang Allah sudah siapkan. Yang puncaknya adalah Lailatul Qadar. Ilmu tentang bagaimana mendapatkan kelipatan perolehan dari ibadah yang kita lakukan. Tapi yang paling penting dari ibadah yang kita lakukan adalah bagaimana caranya mendapatkan ampunan atas dosa-dosa itu. Itulah orang yang paling beruntung. Ilmu seputar itu. Di antaranya ilmu agar kita mendapatkan ampunan adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang beristighfar. Karena ilmu mereka mengetahui bahwa di setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia dan berjanji pada dirinya sendiri. Malu aku kembali ke singgasanaku, ke arasku. Sebelum aku kabulkan doa-doa, permohonan-permohonan hambaku yang meminta pada saat itu. Dan permohonan serta permintaan yang paling hebat di waktu sahur itu adalah mohon ampun atas dosa-dosa. Wabil asharihum yastaghfirun. Semua doamu akan dikabulkan pada sepertiga akhir malam. Tapi kalau ada permintaan yang Allah ajarkan kepadamu, ada permintaan paling hebat yang Allah bocorkan untuk kamu di dalam Al-Quran disebutkan. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, mereka beristighfar kepada Tuhannya. Memohon ampun atas semua dosa-dosa dan kesalahan. Ini ilmu. Ilmu yang penting juga untuk diketahui. Bahwa nanti akan ada orang yang di bulan Juninya masih berkubangan di kotoran Juninya. Belum melesat jiwanya ke lorong suci waktu yang bernama Ramadan itu. Bulan Ramadan itu bulan suci. Al-Quran itu tidak diturunkan kepada bulan Juni. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dia memiliki ruang dan waktunya sendiri. Yang dimensinya berbeda dengan dimensi fisik lainnya. Karenanya, katanya kalau bulan Ramadan datang, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Dibuka pintu surga itu. Siapa yang bisa merasakan itu? Siapa yang sudah merasakan baunya surga sekarang? Pintunya sudah dibuka. Siapa yang merasakan harum baunya surga sekarang? Pintunya sudah dibuka. Tapi siapa yang bisa merasakan bahwa keindahan surgawi sudah terbentang di depan matanya?
Hanya jiwa-jiwa yang sudah sucikan dirinya. Lalu melesatkan jiwanya berada dalam dimensi ruang itu. Tidak semua orang yang berada di Masjidil Haram bisa berjalan satu malam ke Masjidil Aqsa. Dan tidak semua orang yang berada di Masjidil Aqsa bisa menembus 7 lapis eskalasi langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak setiap orang. Hanya orang-orang yang diperjalankan saja. Hanya orang-orang yang diperjalankan saja oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merasakan keajaiban itu. Dimensi ruang dan waktu Ramadan pun memiliki dimensinya sendiri. Sehingga ada kelipatan khairun min alfi syahr. Dimensi waktu Ramadan ada satu malam yang luar biasa kelipatan yang tidak sama. Ukuran-ukuran menit, ukuran-ukuran jam, ukuran-ukuran harinya tidak sama dengan ukuran-ukuran yang ada sekarang. Lailatun atau Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Dimensi ruang yang diibadahi pada malam hari itu oleh orang-orang terpilih yang telah lesatkan jiwanya pada dimensi ruang itu, mereka lah yang beruntung. Tapi yang tidak beruntung tidak berada dalam dimensi ruang itu. Sehingga tidak mendapatkan kelipatan-kelipatan itu. Kita butuh ilmu itu. Kita butuh ilmu itu. Ilmu ini penting. Secara fikih kita perlu belajar semuanya, wajib. Jangan sampai masuk bulan Ramadan, bab saum, kitab fikih saum belum khatam-khatam juga sejak lahir sampai sekarang. Pertanyaannya masih, Ustadz boleh nggak nelen ludah? Bagaimana mungkin kamu bisa menikmati indahnya Ramadan kalau belum ada ilmunya? Beragama itu bukan yang penting amalnya, salah. Beragama itu yang penting ilmunya dulu baru amalnya. Kebanyakan orang yang dia pakai dalam beragama bagaimana? Yang pertama, ilmu dulu baru beramal. Atau yang kedua, yang penting beramal deh. Yang penting amalnya ngaji-ngaji tapi kayak begitu. Enggak begitu modelnya. Yang betul adalah yang pertama. Begitulah ilmu Ramadan yang harus kita kuasai. Dimensi kemanusiaan kita yang kedua yang harus kita persiapkan adalah badan yang afiat. Jaga kesehatan, jaga kebugaran. Ini sebetulnya saya sedang nasihati diri sendiri ini. Tuntutan waktunya luar biasa. Permintaan jadwal saya bulan Ramadan ini, waduh, sampai bingung. Tapi saya juga ingin mengingatkan Anda sekalian, wa'afiatan fil jasad. Agar badanmu tetap bugar, badanmu tetap semangat. Perlu ilmu pola makan, perlu ilmu pola tidur. Dan ini jangan ganti jam tidur. Ujian kamu nanti ini terutama di 10 hari terakhir, Piala Eropa. Ya. Piala Eropa biasanya jam berapa? Ya, 2:30 sampai jam 90 menit sampai jam 5. Ada yang subuhnya telat karena nunggu tos-tosannya, ada penalti. Dan habis subuh tidur sampai zuhur. Zuhur bangun, sholatnya masih separuh nyawa, tidur lagi bangun, asar. Asar bangun, setelah itu baru mandi, nonton TV. Azan maghrib. Habis maghrib, makan banyak. Tarawihnya sendiri lebih afdol, katanya begitu. Sampai jam 2 tarawihnya. Nonton bola lagi. Kalau dia tarawih. Ya.
Jadi acara TV pun di waktu sahur mereka nggak berani yang mahal-mahal. Cuma juga bikin acara mahal-mahal di waktu sahur kalah sama ratingnya Piala Eropa gitu. Dan ini menjadi ujian sendiri khususnya buat anak-anak muda nih, para pecinta-pecinta kulit bundar itu. Calon juaranya siapa rencananya? Hah? Atur aja sendiri semua. Kalau enggak perbaiki pola hidup, kesehatan badan ini, ya, dan pola makan enggak baik, nanti khumul, baca Qur'annya, hidup segan mati tak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatil waqiatul waqatil. Untuk itu kalian perlu butuh sekarang nih power mental yang kuat menghadapi bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang kunanti dan kurindukan. Barang siapa yang menantikan Ramadan dari satu Ramadan yang lalu, maka antara Ramadan dan Ramadannya diampunkan dosa-dosanya. Mereka-mereka yang berbahagia menyambut Ramadan, maka sepenuh jiwanya dia akan berhadapan dengan semua aktivitas Ramadan dengan semua jadwalnya yang kuat. Jadi ketika badan ini afiat, sehatnya sempurna, programnya juga bagus, mentalnya juga sudah siap, bahkan dia mempersiapkan minimal 3 kali khatam selama Ramadan. Jangan sampai bolong tahajudnya, khususnya yang laki-laki. Dan jangan sampai ada qobliyah dan ba'diyah yang terlewatkan di bulan suci Ramadan. Kalau perlu qobliyah zuhur dan ba'da zuhur, ambil yang 4 rakaat. Yang sahabiyah mengatakan, Ummu Salamah mengatakan, barang siapa yang hafadha, menjaga dan selalu salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu alaihil jannah, haramallahu alaihin nar, maka diharamkan atasnya neraka. Diwajibkan atasnya surga. Betul-betul dia prioritaskan hidupnya untuk beribadah. Bekerjanya pun dioptimalkan untuk melakukan kebaikan. Matanya di stop dari pandangan-pandangan, khususnya medsos yang bisa membatalkan pahala puasanya. Disitulah celah besar berbahayanya di medsos itu. Saya bangga dengan seorang kawan ketika memasuki bulan suci Ramadan, tiba-tiba izin untuk live group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sudah memasuki bulan suci Ramadan, bukannya minta maaf buat bermaaf-maafan besok ngobrol lagi. Memasuki bulan suci Ramadan, saya mohon izin untuk live dulu. Kita jumpa lagi insya Allah lain waktu. Blok. Demi berasyik ma'asyuk, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi mengalahkan hawa nafsunya yang selama ini lebih banyak baca medsos ketimbang membaca Al-Quranul Karim. Saya bangga dengan teman saya yang live itu. Tapi karena saya ketua alumni, saya live repot juga gitu. Pak Ketua kenapa kayak begini, nanti anak buah gimana gitu. Ya ini salah satu mungkin jebakan duniawi, tetapi kalau hatinya sudah memang mantap mentalnya untuk Ramadan, hari ini mentalnya sudah mantap untuk Al-Quran. Saya sudah melakukan kesalahan besar selama 11 bulan. 24 jam waktu saya, hanya sekian jam buat Al-Quran, tapi sekian banyak jam untuk melihat HP saya itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ekstrim juga barangkali. Aplikasinya di-delete dulu. Jika memang itu yang terbaik, agar tidak terlalu banyak pergaulan dengan makhluk dan fokus 1 bulan ini, memohon ampunan Allah dengan cara merawat hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
memohon rahmat Allah yang sedang berlimpah di malam penuh bonus itu, memutus hubungan dengan manusia. Tapi yakinlah, nggak mungkin hubunganmu putus dengan manusia. Justru sebaliknya, orang-orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka akan Allah perbaiki hubungannya dengan makhluk. Yang kemarin cara interaksinya salah, yang kemarin sudah melakukan kesalahan, insya Allah nggak berlanjut dengan cara itu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan makhluk. Yang cara interaksimu di satu grup medsos salah, atau berinteraksi kamu dengan seseorang salah, di bulan Ramadan kau perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah perbaiki hubunganmu dengan makhluknya semua, sehingga pola interaksimu secara sosial menjadi jernih, bersih, suci, tak bercampur noda lagi. Dan hubungan seperti itulah yang membawamu kepada surga dan memenuhi jiwamu dengan kebahagiaan. Siapkan mental dan badan yang kuat. Jadwal ketat. Tapi biasanya gangguannya nanti 10 hari terakhir mudik. Biasanya kalau sudah sampai kampung, tadarusannya lanjut gak? Ini jujur. Yang rencananya pulang kampung, angkat tangan. Biasanya yang pulang kampung nih, tadarusannya lanjut gak sampai hatam? Insya Allahnya gak serius. Tahajudnya tambah lancar gak? Kira-kira nanti rest areanya untuk ngapain? Ya, disiapkan dari sekarang mentalnya supaya jangan gagal fokus. Enggak berarti yang enggak pulang kampung juga konsisten. Jangan-jangan enggak pulang kampung sedih karena enggak punya duit sama sekali gitu kan. Meratapi nasib. Ya mungkin dia enggak apa-apa lah. Pokoknya saya harus selesaikan itikaf saya dulu. Siapa yang tahun ini jatah liburannya akan dipakai itikaf habis-habisan? 10 hari. Jatah liburannya dari kantornya akan digunakan. Liburan setahun dapat berapa hari? 12? Hah? 12 hari. Pakai itikaf berapa hari? 10 hari. Siapa yang masih punya jatah 10 hari? Jangan-jangan udah diambil lagi jatahnya. Untuk libur sana, libur sini, libur itu. Sehingga nggak ada jatah buat itikaf. Tapi boleh saja kalau udah nggak ada jatah, malamnya itikaf di masjid, sampai subuh, kemudian dari masjid langsung ke kantor. Pulang kantor ke masjid, masjid, kantor. Ini yang jomblo. Ya mau gimana lagi emang nasib lu kayak begitu. Ya paling-paling pulang nengokin istri bapak tengokin. Gitu. Nah jadi dari sekarang itu agenda-agenda itu semua disiapkan dan harus kuat memang azamnya. Jadi antara tekad mental dengan badan afiat ini memang harus sejalan. Kalau cuma tekad kemudian badannya juga enggak bagus karena pola makan yang enggak bagus, olahraga, aduh kalau masalah olahraga sebetulnya masalah pribadi nih. Belakangan agak kurang tetapi enggak boleh. Minimal ada pernafasan khusus yang bisa membuat kalian cepat bugar. Gimana ikan bakar udah siap? Hah, konsumsi? Enggak ada suara nih. Sebetulnya yang lapar saya sebetulnya. Novi gimana udah siap? Sekarang udah bisa bubar? Oh. Baik. Itu sekilas beberapa muhasabah Ramadaniyah, tapi dalam kondisi yang kita rasional dulu. Sekarang mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan kolbu kita pada malam hari ini.
dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Semua beristighfar dengan penuh khusyuk, menghadirkan jiwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala sambil mengingat-ingat dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Irhamna, irhamna, irhamna. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang Maha Penuh Kasih dan Sayang, limpahkan karunia kasih-Mu pada kami. Limpahkan karunia sayang-Mu pada kami ya Allah. Astaghfirullah wa natubu ilaik. Nastaghfirullah wa natubu ilaik. Ya Allah, terima kasih atas usia di bulan Sya'ban ini. Berikanlah keberkahan sisa usia kami di bulan Sya'ban ini, agar kami bisa merasakan lagi kenikmatan bulan suci Ramadan. Ya Allah, beri kesempatan usia kepada kami sekali lagi untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ya Ghafir, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Alasan kami kenapa berharap sampai usia ke bulan suci Ramadan lagi adalah agar Kau bersihkan dosa-dosa kami, agar Kau ampunkan semua tobat-tobat kami secara sempurna ya Allah. Terlalu banyak dosa dan maksiat yang melekat pada diri kami. Alasan lain kenapa kami sangat berharap untuk berada dalam dekapan Ramadan-Mu, ya Rahmanu ya Rahim. Karena kami sangat-sangat mengharapkan kasih sayang-Mu, kasih-Mu dan sayang-Mu, rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. Itulah yang paling kami harapkan, ya Allah. Terlalu kotor memang jiwa kami. Serasa tidak pantas kami mendapatkannya. Tapi pilihlah kami, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Jika ada sesuatu yang paling tinggi untuk kami capai di malam Qadar, jika ada rahmat yang paling hebat untuk kami dapatkan di malam Qadar, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran itu yang Kau turunkan pada malam Qadar. Al-Quran itu yang Kau rasukkan ke dalam jiwa-jiwa orang yang beruntung. Ya Allah, itulah rahmat terbesar-Mu di malam Qadar. Kalau Engkau fahamkan kepada kami Al-Quran-Mu, ya Allah. Memasuki bulan suci Ramadan ini, tertatih-tatih jiwa kami yang penuh dosa ini. Tertunduk malu jasad kami yang telah berlumur maksiat ini. Ya Allah, betapa berbahagianya jika Kau perkenankan sekali lagi kepada kami berada dalam dekapan suci Ramadan-Mu. Ya Allah, tidak mungkin kami bisa merasakan keindahan Ramadan dengan dosa-dosa yang kami miliki, yang ada dan melekat pada kami pada malam hari ini. Ya Allah, betapa ruginya jika Ramadan berlalu dan dosa belum mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Betapa meruginya Ramadan berlalu sementara rahmat-Mu tak kami dapatkan. Ya Allah, Rabbana la tada' lana dzamban fi maqamina hadza illa ghafarta. Pada malam hari ini, jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini sementara dosa-dosa belum Kau ampunkan ya Allah. Jangan Kau biarkan jasad Kau cabut dari nyawanya, nyawa Kau pisahkan dari jasadnya. Sementara bulan Ramadan belum menjadi pembersih bagi dosa-dosa kami.
Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina wa nabu'u bi dzunubina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami datang tersungkur hina di hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami, ya Allah. Ya alima ma fis sudur, wahai yang maha membedah dan mengetahui seluruh zat yang ada di dalam hatiku. Seluruh kesalahan yang ada di dalam hatiku yang tidak mungkin bisa kusembunyikan di hadapan malam ini, ya Allah. Kami datang berserah diri kepadamu dengan membelah dada kami. Inilah dosa-dosa kami. Inilah kesalahan kami. Inilah maksiat-maksiat kami, ya Allah. Kami buka diri kami sepenuhnya di hadapan-Mu, ya Allah. Inilah kami. Inilah dosa-dosa kami. Mata kami yang penuh dengan maksiat, telinga kami yang penuh dengan pengkhianatan, tangan kami menyentuh yang diharamkan, kaki kami melangkah ke tempat yang Kau haramkan, mulut kami memakan dan meminum yang merusak jiwa kami dan keimanan kami. Inilah kami, ya Allah. Inilah kami, ya Allah, hamba-Mu yang penuh dosa ini. Inilah kami, ya Allah. Hamba-Mu datang tersungkur sujud dengan penuh kehinaan, yang telah berlumur dosa jiwa dan raganya, ya Allah. Nabu'u bidzunubina. Kami datang untuk mengaku ini semua. Dengan satu harapan, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kami selain Engkau saja. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, setulus kami bermohon untuk diri kami, untuk kedua orang tua kami, papa dan mama kami, ayah dan ibu kami, bapak dan ibu kami, ya Allah. Ampunkan pula dosa-dosa mereka. Kami tidak pernah ada di dunia ini tanpa perantaraan kedua orang tua kami, ya Allah. Siapapun dia, siapapun kedua orang tuaku, dialah yang telah menjadi penyebab adanya aku di dunia ini karena Engkau. Hapuskan dosa-dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Hapuskan amarahku kepada salah satu atau kedua-duanya. Jika aku pernah kecewa kepada salah satu atau keduanya, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tuaku. Jika dia sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Jika dia terbebani, ringankanlah bebannya, ya Allah. Berikan kepada kedua orang tuaku rezeki lebih banyak lagi, ya Allah. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Limpahkan hidayah-Mu kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Wahai ayah dan bunda, papa dan mama, bapak dan ibu, hari ini anak-Mu bermohon kepada Allah. Wahai bapak dan ibu, anak-Mu yang penuh dosa dan sering menyakiti-Mu, memohon yang terbaik untuk-Mu, ya Allah. Jadikanlah doa kami doa anaknya yang saleh dan salihah, yang menenteramkan jiwanya, yang meringankan beban hidupnya. Ya Allah, yang memudahkan rezekinya, yang menyembuhkan penyakitnya. Jadikanlah doa kami doa anaknya yang soleh, ya Allah. Jika dia telah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terima semua amal ibadahnya, hentikan siksa-Mu atasnya. Tempatkanlah kedua orang tua kami di sisi-Mu yang mulia, ya Allah. Papa dan mama,
Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, ingin sekali aku memelukmu, mencium tanganmu. Ingin kucium kakimu untuk berterima kasih atas semua kebaikan-kebaikanmu. Ibu, maafkan jika aku pernah teteskan air matamu. Aku tidak akan pernah bisa membalasnya. Ragaku adalah tetesan air susumu yang penuh dengan kasih sayang terhadap kami. Wahai ayahku, papaku, bapakku, keringatmu yang kau peras untukku. Untukmu, wahai papa dan mama, bapak dan ibu, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunkan dosa keduanya. Maafkan khilaf dan salah keduanya. Ampunkan kekeliruan keduanya. Sayangi dan cintai keduanya. Sebagaimana keduanya mendidik kami sejak kecil. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Lapangkan kuburnya. Aku tidak dapat lagi bisa memeluknya. Aku tidak dapat lagi bisa mencium tangannya. Aku tidak dapat lagi bisa mencium kakinya. Wahai Bapak dan Ibu, Papa dan Mama, doaku untuk kalian, agar semua ibadahku di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan selanjutnya, kebaikan-kebaikan juga tercurah kepadamu. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk membalas kebaikan keduanya semampu yang bisa kami lakukan. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah, betapa sengsaranya jika hati kami kosong dari cinta kepadamu. Betapa terhinanya kami berjalan di bumimu jika kami tidak mendapatkan cintamu. Ya Allah, betapa gersangnya jiwa kami jika kosong terhadap cinta kepadamu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Hujamkan di dalam hati kami rasa cinta kepadamu, ya Allah. Wa hubba rasulika sallallahu alaihi wasallam. Hujamkan di dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta kepada sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rasukkan di dalam hati kami untuk mencintai orang-orang yang mencintai-Mu. Agar kami labuhkan hati kami pada cintanya dan cintanya dilabuhkannya kepadamu, ya Allah. Cintakan kami pada amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang mendatangkan cintamu kepada kami. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba rasulika sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Memasuki bulan suci Ramadan, ya Allah, tolong kami, bantu kami, paksa kami agar senantiasa berzikir kepadamu. Selalu bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat-Mu. Mampukan kami untuk memperbanyak sekaligus memperbaiki dan juga memperindah ibadah-ibadah kami kepadamu. Khususnya di bulan suci Ramadan, ya Allah. Lembutkan hati kami, lenturkan tulang belulang kami. Lembutkan otot-otot kami untuk senantiasa ruku dan sujud kepadamu. Al-Quran, 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 ya Allah. Allahumma arhamna bil-Quran, Allahumma arhamna bil-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Ya Allah, kami mengemis kepada-Mu. Inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Kami bermohon dengan perantaraan nama-nama-Mu yang sangat indah itu. Wa sifatikal ula. Dan kami juga bermohon dengan perantaraan sifat-sifat-Mu yang tingginya tiada tara itu.
Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina, ya Allah. Hati kami ini yang keras, siramilah dengan cahaya Al-Quran. Hati kami yang gersang ini hiburlah dengan Al-Quran. Suburkan dada kami, kolbu kami dengan Al-Quran, ya Allah. Sinarkan setiap sudut rongga dada kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, hapuskan segala kesedihanku dengan Al-Quran. Hilangkan segenap duka nestapa hidupku dengan Al-Quran. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untuk Quran Ramadan kau adakan. Ya Allah, walau aku harus mati bersama Al-Quran, ku ingin lakukan itu. Ya Allah, mampukanlah aku untuk membacanya siang dan malam. Rezekikan kepada kami, ya Allah, bisa membacanya di pertengahan siang dan pertengahan malam. Ya Allah, tegur dan ingatkan kami jika kami sudah melupakan Al-Quran. Fahamkan kami jika kami bodoh memahami Al-Quran. Tuntun jalan hidup kami agar mudah mengamalkan isi Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Turunkanlah taufikmu kepada kami. Taufikmu yang membawa kami kepada surgamu karena kami meniti jalan yang kau ridhai. Ya Allah, rezekikan kepada kami rezeki yang luas agar kami bisa berbagi sebanyak-banyaknya, ya Allah. Anugerahkan kelembutan hati kepada kami agar kami berikan manfaat hidup seluas-luasnya kepada hamba dan makhluk-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya Allah. Jangan kau biarkan dosa-dosa masih berkubangan di hati kami sementara Ramadan berlalu. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Bersihkan jiwa kami, karena tidak ada yang bisa melakukannya selain Engkau saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillah. Siapkan kalbu menghadapi bulan suci Ramadan. Mulai malam hari ini, kalau kalbu masih keras, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Agar kalbu ini menjadi lembut saat memasuki bulan suci Ramadan. Hentikanlah semua kebodohan-kebodohan sehingga kita terjerumus pada kemaksiatan. Saya mewakili semua tim Akal Islamic Center memohon maaf jika sepanjang setahun ini ada banyak kesalahan, ada banyak khilaf, ada banyak kekurangan. Demikian pula sebaliknya, sepenuh hati saya ingin maafkan semua, karena saya juga tidak ingin ada ganjalan terhadap sesama orang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau biarkan ada ganjalan, ada dendam terhadap sesama muslim, sesama mukmin. Yang kedua, saya ingin ulang 3 kali, uhibbukum jami'an fillah. Saya sangat mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum fillah. Sungguh saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum fillah. Ya Allah,
Satukanlah hati kami semua yang ada di sini karena-Mu. Kami semua ini sudah terikat untuk mencintai-Mu dan mencintai sesama karena-Mu ya Allah. Saya mendoakan juga agar ibadah-ibadah Anda semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mendoakan mudah-mudahan qiyamul lail, tarawih, tadarus, sedekah, zakat, semua yang ada di sini dioptimalkan juga dan maksimal hasilnya. Saya mendoakan mudah-mudahan keluarganya juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mendoakan kepada semuanya, selain rezekinya yang luas, diperjumpakan kembali dengan sanak, famili, karib, kerabat dalam keadaan baik-baik semuanya.